Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Flavia Nalprian dari kelas 6C, program studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan NPM 235106312500057. Dan dalam video ini aku bakal ngasih tahu gimana sih caranya install aplikasi Prosmox. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah download Oracle sama Prosmox, kalian buka aja Oracle VirtualBox-nya. Nah, setelah itu kalian bisa klik pengaturan, lalu dilihat di sini VM name-nya kalian bisa ganti apa aja, lalu US-nya diganti Linux dan US distribution-nya itu diganti menggunakan Ubuntu dan US version-nya itu Ubuntu 64 bit. Nah, terus kalian juga bisa nyesuaiin buat base memorinya itu minimal 3 GB. Ini juga buat tampilannya kalian bisa sesuaiin semuanya. Kalau misalnya sesuai, kalian tinggal klik OK. Habis itu tinggal di uh, cek lagi di bagian sistem, disesuaiin lagi. Kalau misalnya udah sesuai, nah kalau misalnya udah sesuai semua, kalian bisa klik mulai aja. Di sini kita lagi nunggu dulu. Nah, setelah itu kalian bisa enter aja langsung. Nah, di sini ditunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik OK, terus di next, eh, terus di scroll ke bawah, agree, next. Nah, lalu di sini kalian pilih Indonesia. Nah, kalau misalnya udah langsung di next aja. Terus di sini kalian buat password dan masukin email kalian. Passwordnya gampang-gampang aja ya teman-teman biar mudah diingat. Nah, kalau misalnya udah di next aja. Habis itu di sini passwordnya minimal harus 8 karakter ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya udah teman-teman bisa ganti di sini hostname-nya bebas mau apa aja. Sisanya nggak apa-apa kayak gitu aja nggak ada yang dirubah lagi. Kalau misalnya udah diganti di next. Nah, habis itu diinstal. Di sini emang agak sedikit lama ya, jadi teman-teman bisa tunggu aja. Setelah itu teman-teman bisa klik reboot aja.
Nanti bakal balik lagi ke tampilan awal ya teman-teman. Teman-teman bisa klik mulai lagi aja. Di sini teman-teman bisa login pakai root. Nah, setelah itu passwordnya teman-teman bisa masukin password yang sebelumnya teman-teman buat. Nah, lalu di sini kita ngecek IPA-nya dulu. Kalau misalnya udah dapet IP, teman-teman bisa buka di Chrome. Tapi karena di sini masih down ya state-nya, jadi teman-teman bisa klik aja di situ, ketik IP link set ENPS3 DH client ENP0S3, lalu di enter, lalu teman-teman bisa cek lagi IPA-nya. Nah, kalau misalnya udah nggak ada tulisan down-nya lagi, itu berarti teman-teman udah bisa buka IP-nya di Chrome. Nah, di sini teman-teman klik aja yang tadi. Kalau misalnya munculnya kayak gini, kalian bisa klik Advanced, lalu ke Proceed. Nah, di sini teman-teman masukin username pakai root aja sama password yang sebelumnya teman-teman masukin. Nah, di ini uh, di okein aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lokal. Lalu klik upload. Nah, di sini bisa select file yang Ubuntu aja. Nah, di sini teman-teman bisa upload. Nah, ini ditunggu aja ya teman-teman. Nah, ini tandanya kalau misalnya udah tax oke ini udah selesai. Dan pastiin di sininya ada Ubuntu 20 yang tadi teman-teman masukin ya. Sekarang kita buat create VM. Nah, di sini teman-teman bisa masukin namanya bebas apa aja. Di sini aku masukinnya Ubuntu VM. Lalu di next aja. Nah, abis itu yang ini di next. ISO image-nya itu diganti, dipilih yang tadi, yang Ubuntu itu yang ada di situ. Setelah itu langsung di next aja. Nah, yang ini bagian mesinnya diganti pakai, kalau misalnya muncul kayak gini, teman-teman bisa masukin username sama
password yang awal teman-teman login aja ya, pakai root. Terus passwordnya sama kayak yang awal tadi teman-teman login. Ini di X aja. Nah, di mesinnya itu teman-teman ganti jadi Q35. Habis itu yang bagian kimu ejennya itu dicentang, setelah itu di next. Nah, di sini teman-teman bisa ganti change-nya itu jadi white bag. Discardnya dicentang. Setelah itu teman-teman bisa cek ke CPU. Nah, di sini teman-teman sesuaiin aja buat socket sama core-nya itu minimal, socketnya itu minimal satu, core-nya itu minimal dua. Yang enable numanya itu dicentang aja. Setelah itu teman-teman bisa ngecek memori. Nah, di sini bisa disesuaikan aja sama device teman-teman masing-masing. Nah, setelah itu teman-teman bisa ngecek juga di network. Nah, kalau misalnya dirasa sudah cukup, teman-teman bisa dicek lagi di sini. Kalau misalnya udah sesuai semua, teman-teman bisa langsung klik finish. Nah, di sini udah ada ya teman-teman di sebelah kiri. Lalu selanjutnya kita buat kontainer. Nah, di sini VM-nya bebas namanya apa. Di sini aku pilih Ubuntu 2. Selanjutnya teman-teman masukin yang tadi, yang file Ubuntu. Lalu kalau misalnya ada yang centang itu di unchecklist aja. Setelah itu selesai. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaiin lagi sama device-nya masing-masing buat memorinya. Ini juga sama. Kalau misalnya udah sesuai semua, langsung selesai aja. Lalu teman-teman bisa klik mulai. Di sini agak cukup lama ya teman-teman, bisa ditunggu aja. Nah, nanti di sini teman-teman bisa pilih bahasa yang teman-teman pilih, lalu di enter aja. Di sini pilih continue without updating, lalu di enter lagi aja. Lalu done, done. Nah, di sini kosongin aja proxy address-nya, langsung di down aja. Di sini juga down aja.
Di sini daun aja, bisa di tap tap aja ya teman-teman buat ke daunnya. Lalu di sini daun, di sini continue. Nah, setelah itu teman-teman bisa isi nama teman-teman bebas. Nah, di sini teman-teman masukin password lagi ya, buat password yang beda, passwordnya yang gampang-gampang aja karena takut lupa. Bikin passwordnya yang mudah diingat aja ya teman-teman. Kalau udah diisi semua, klik done. Buat ini opsional ya teman-teman, teman-teman bisa install atau enggak. Kalau misalnya enggak, langsung di down aja. Kalau misalnya di install, teman-teman bisa klik spasi. Nah, di sini nggak perlu ada yang di checklist ya teman-teman, langsung down aja. Di installing ini uh, lumayan agak lama ya, jadi bisa ditunggu lagi aja. Nah, di sini teman-teman bisa login pakai username sama password yang sebelumnya teman-teman masukin. Nah, kalau misalnya gini udah selesai dibuat. Nah, sekarang kita buat kontainer. Maaf teman-teman, tadi masih masuk ke proses instalasi virtual mesinnya. Nah, sekarang kita di sini mau buat kontainer. Di sini teman-teman bisa pilih aja template yang mana aja. Nah, di sini teman-teman download templatenya. Nah, setelah ada tulisan teks oke, itu berarti udah selesai ke download. Teman-teman bisa cek di sini. Kalau misalnya udah ada, udah muncul, berarti udah ke download. Selanjutnya, teman-teman bisa klik yang create CT. Terus di sini teman-teman bisa ganti aja host name-nya. Di sini aku pakai Ubuntu CT. Setelah itu teman-teman buat password baru dan confirm password. Pastikan passwordnya yang mudah-mudah ya teman-teman, karena dari tadi kita banyak banget masukin password gitu biar teman-teman nggak lupa. Kalau udah bisa langsung di next aja. Nah, di sini buat template-nya teman-teman bisa pilih yang template tadi yang udah teman-teman download. Terus di next. Saya itu ini di next aja.
Buat CPU, memori itu bisa disesuaikan lagi aja sama device teman-teman masing-masing. Lalu di next. Buat network ini langsung di next aja. Lalu di sini DNS-nya harus use host settings, lalu confirm. Kalau misalnya udah selesai semua, bisa teman-teman cek lagi. Kalau misalnya udah selesai semua, di finish aja. Nah, di sini udah selesai ya teman-teman. Bisa di close aja. Selanjutnya kita akan coba start. Di sini kalau misalnya diminta login, teman-teman bisa login pakai nama dan password yang tadi teman-teman masukin. Loginnya pakai root ya teman-teman. Loginnya root, terus passwordnya yang udah dibikin pada saat create chat tadi. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini, berarti chat udah berhasil berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat gimana sih caranya buat user sesuai dengan permission. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa klik data center, lalu pilih yang bagian permissions, bagian user, bagian group, lalu teman-teman klik create. Nah, di sini teman-teman bebas ya namanya mau apa aja. Di sini nih aku namainnya user VM. Lalu di sini masukin komennya grup untuk user VM saja. Lalu di create. Nah, di sini pastikan grup sudah terdaftar ya, teman-teman. Teman-teman bisa buat grup lagi aja sesuai keinginan teman-teman. Di sini aku coba lagi buat grup user CT. Buat komennya grup untuk user CT saja. Nah, selanjutnya kita buat user. Nah, di sini masih di directory yang sama. Lalu di sini klik add. Nah, di sini teman-teman bisa masukin username, bebas mau pilih apa aja. Terus di sini realmnya diganti jadi Prosmox VE Authentication Server. Buat passwordnya teman-teman di sini buat lagi sendiri, lagi-lagi membuat password ya teman-teman dari tadi. Jadi pastikan passwordnya yang gampang dan mudah diingat sama teman-teman semua.
Nah, di sini passwordnya harus 8 huruf ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih grupnya bebas. Di sini aku pilih yang user VM. Lalu teman-teman bisa buat satu lagi atau berapapun itu sesuai keinginan teman-teman. Di sini aku buat satu lagi. Masih sama ya teman-teman, buat password yang pasti diingat sama teman-teman. Lalu di sini aku pilih grup user CT. Lalu di add. Nah, selanjutnya setelah grup dan user dibuat, cara buat ngasih aksesnya itu kita masuk ke audit VM. Di sini teman-teman bisa pilih pada VM atau CT yang teman-teman pengen, terus cari permissions, terus add, masukin user CT. Di sini role-nya itu. Setelah itu sama, lakuin yang sama di yang satu lagi di Ubuntu VM, group permission, user VM buat role-nya itu sama kayak yang tadi juga, di add. Nah, buat nyobanya kita harus logout dulu, terus login pakai username sama password yang sebelumnya teman-teman buat. Di sini aku masukin Hana, terus passwordnya ini teman-teman masukin username sama password yang teman-teman buat pada saat user ya teman-teman. Terus login. Nah, ini diganti dulu jadi Promox. Nah, di sini dia cuma bisa ngelihat yang VM doang, itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi yang satu lagi. Kita masukin username-nya via, lalu passwordnya. Nah, di sini dia cuma bisa lihat yang CT aja ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya gini berarti semuanya berhasil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.